Apa kabar Bapak dan Ibu hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan usia yang penuh berkah. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menuliskan di kolom komentar, saat ini tinggal di kota mana? Dari Medan, Bandung, Samarinda, atau mungkin di kampung halaman yang penuh kenangan masa muda. Dengan saling berbagi, kita seperti sedang duduk di ruang tamu yang hangat, berbincang santai sambil menikmati secangkir teh di sore hari. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah mendukung channel Sehat di Usia Emas TV, tempat kita belajar menjaga martabat dan kebahagiaan di masa senja. Bapak dan Ibu yang saya cintai, hari ini kita akan membahas topik yang sering membuat hati para orang tua bimbang. Bolehkah orang tua meminta uang kepada anaknya sendiri? Banyak yang beranggapan itu wajar, bahkan dianggap sebagai kewajiban anak untuk memberi. Namun di balik pandangan itu, ada sisi lain yang jarang kita sadari. Meminta uang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, baik bagi anak maupun bagi orang tua sendiri. Bukan karena uang itu salah, tetapi karena cara meminta bisa menggerus wibawa yang kita bangun seumur hidup. Sejak dulu anak-anak melihat orang tuanya sebagai teladan, sosok kuat, bijak, dan penuh kasih. Dari kita mereka belajar arti kerja keras dan pengorbanan. Tapi bayangkan, bila di usia senja orang tua sering meminta, pelan-pelan citra itu memudar. Anak tetap memberi, tapi mungkin di dalam hatinya ada perasaan canggung, bahkan tertekan. Hubungan yang dulu hangat berubah menjadi kaku. Bukan karena kurang cinta, tetapi karena cara kita menempatkan diri. Saya pernah mendengar kisah nyata tentang seorang ayah di Yogyakarta, pensiunan yang dulu sangat disegani. Namun setelah tidak bekerja, ia mulai sering meminta tambahan uang kepada anak-anaknya. Awalnya anak-anak memberi dengan ikhlas. Tapi lama-kelamaan, setiap kali telepon ayahnya masuk, mereka merasa gelisah. Apakah ini permintaan lagi? Begitulah bisik hati mereka. Padahal sang ayah tidak bermaksud membebani, hanya ingin merasa diperhatikan. Namun tanpa disadari hubungan yang dulu hangat mulai terasa renggang, wibawa pun perlahan pudar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, uang memang bisa membantu hidup kita terasa lebih mudah, tapi harga diri jauh lebih berharga. Anak-anak akan lebih menghormati orang tua yang tetap berusaha mandiri, meski dengan kesederhanaan. Karena sejatinya, yang membuat kita berwibawa bukan seberapa banyak uang yang kita punya, melainkan seberapa kuat kita menjaga martabat. Maka dalam video ini kita akan bersama-sama membahas 10 alasan penting kenapa orang tua sebaiknya tidak meminta uang kepada anak, disertai solusi lembut agar tetap dihormati, dicintai, dan hidup dengan tenang tanpa kehilangan kehormatan diri. Bapak dan Ibu yang saya cintai, mari kita mulai dengan alasan pertama, mengapa orang tua sebaiknya tidak meminta uang kepada anak. Karena ketika kita meminta, tanpa sadar kita sedang menukar martabat dengan kebutuhan sesaat. Mungkin niatnya sederhana, hanya ingin menambah uang belanja, atau sekadar membeli sesuatu yang kita inginkan. Namun bagi sebagian anak, permintaan itu bisa terasa seperti beban. Mereka mencintai orang tuanya, tapi juga sedang berjuang untuk kehidupan mereka sendiri. Biaya rumah, pendidikan anak, dan kebutuhan sehari-hari seringkali membuat mereka harus berpikir keras setiap bulan. Saya teringat kisah Bu Rini, seorang ibu berusia 67 tahun dari Surabaya. Ia memiliki 3 anak yang semuanya sudah berkeluarga. Dulu, setiap awal bulan, Bu Rini selalu mengirim pesan singkat, "Nak, Ibu butuh uang belanja sedikit." Awalnya anak-anaknya menjawab dengan hangat, "Iya Bu, nanti kami kirim ya." Tapi lama-lama jawaban itu menjadi singkat, bahkan kadang tidak dibalas. Bu Rini sempat merasa kecewa dan menganggap anak-anaknya berubah. Padahal, bukan karena mereka tidak sayang, tetapi karena di hati mereka muncul rasa lelah yang tidak pernah diucapkan. Lelah karena setiap pesan dari ibu selalu dihubungkan dengan uang. Bapak dan Ibu, bayangkan bila hal itu terus berulang. Setiap kali kita menghubungi anak, yang terlintas di pikiran mereka bukan lagi rindu, melainkan kewajiban. Hubungan yang seharusnya menjadi tempat berbagi kasih berubah menjadi urusan materi. Bukankah lebih indah bila setiap panggilan telepon kita dipenuhi tawa dan doa, bukan dengan rasa khawatir akan diminta sesuatu? Kadang, tanpa sadar, kebiasaan kecil seperti itu bisa membuat anak menjaga jarak, bukan karena benci, tapi karena ingin menghindari rasa bersalah yang muncul setiap kali tidak bisa memenuhi permintaan orang tuanya. Solusinya sederhana Bapak dan Ibu. Mari kita jaga keseimbangan antara kebutuhan dan martabat. Jika benar-benar membutuhkan, sampaikan dengan lembut tanpa nada menuntut. Misalnya dengan kalimat, "Nak, kalau kamu sedang ada rezeki lebih, alhamdulillah. Kalau belum, ayah ibu tidak apa-apa." Kalimat sederhana seperti ini membuat hati anak tenang. Mereka merasa dihargai, bukan dituntut. Justru ketika merasa tidak ditekan, anak akan memberi lebih tulus. Karena cinta yang lahir tanpa paksaan jauh lebih bermakna daripada pemberian yang disertai beban.
Ingatlah Bapak dan Ibu yang saya hormati, anak-anak kita tumbuh melihat keteguhan dan kerja keras kita. Jangan biarkan citra itu hilang hanya karena kita terlalu sering meminta. Biarlah mereka mengenang kita sebagai orang tua yang tegar dan berwibawa, bukan yang mudah mengeluh atau bergantung. Sebab sesungguhnya kehormatan orang tua bukan diukur dari seberapa banyak diberi, tetapi dari seberapa kuat menjaga rasa cukup di hati. Dengan begitu, kasih sayang anak akan tumbuh, bukan karena terpaksa, melainkan karena hormat yang tulus. Bapak dan Ibu yang saya cintai, alasan kedua mengapa orang tua sebaiknya tidak meminta uang kepada anak adalah karena hal itu bisa mengganggu ketenangan batin anak. Zaman sekarang, kehidupan anak-anak kita tidaklah mudah. Banyak dari mereka yang hidup dengan tekanan tinggi. Pekerjaan yang menuntut, biaya hidup yang semakin besar, cicilan rumah, biaya sekolah anak, bahkan kebutuhan harian yang seringkali membuat mereka harus pandai berhemat. Dalam kondisi seperti itu, permintaan kecil dari orang tua bisa terasa besar di hati mereka. Bukan karena nilainya, tetapi karena datang dari orang yang mereka hormati. Saya pernah mendengar kisah dari seorang anak muda di Bandung. Ia sangat mencintai ibunya, seorang janda yang membesarkannya dengan penuh perjuangan. Namun setiap minggu, sang ibu selalu menelepon untuk meminta uang tambahan, meskipun anaknya sudah mengirim secara rutin. Awalnya sang anak selalu mengiyakan, tapi lama-lama setiap kali telepon masuk dari ibunya, ada rasa cemas di dada. "Apakah ini permintaan lagi?" katanya lirih. Hingga suatu hari, ia menangis dan berkata, "Saya tidak pernah ingin menolak, tapi setiap kali diminta, saya merasa gagal sebagai anak." Kalimat itu menyesakan Bapak dan Ibu. Anak yang seharusnya merasa bahagia memberi, justru merasa bersalah karena tidak mampu memenuhi semua keinginan. Bapak dan Ibu, mungkin kita tidak menyadari, tapi tekanan emosional seperti itu bisa membuat anak menjauh. Mereka tidak menjauh karena tidak sayang, melainkan karena ingin melindungi perasaannya sendiri. Cinta mereka tetap besar, tapi rasa takut itu menumpuk. Takut mengecewakan, takut dituduh tidak berbakti, dan takut gagal menjadi anak yang baik. Padahal yang diinginkan setiap anak hanyalah orang tua yang memberi kedamaian, bukan tambahan beban. Betapa indahnya bila setiap panggilan dari kita membuat mereka tersenyum, bukan khawatir akan permintaan baru. Karena itu, Bapak dan Ibu yang saya cintai, mari kita jaga hubungan ini dengan kelembutan. Bila ada kebutuhan mendesak, sampaikan dengan cara yang menenangkan, bukan menekan. Katakan dengan rendah hati, "Nak, kalau belum bisa, ayah ibu paham. Yang penting kamu sehat dan bahagia." Kalimat seperti ini bisa meruntuhkan dinding kecemasan di hati anak. Mereka akan merasa dicintai tanpa syarat, dan justru itu yang membuat mereka ingin memberi lebih banyak dari hati yang tulus. Ingatlah Bapak dan Ibu, doa orang tua jauh lebih ringan diterima anak daripada permintaan uang. Setiap kali kita menahan diri dari meminta, sesungguhnya kita sedang menanamkan rasa hormat di hati mereka. Dan setiap kali kita memilih berdoa daripada menuntut, Allah akan mengganti dengan rezeki yang datang dari arah tak terduga. Karena keberkahan tidak selalu datang dari pemberian anak, tetapi dari ketulusan hati orang tua yang menjaga martabatnya dengan sabar dan syukur. Bapak dan Ibu yang saya cintai, alasan ketiga mengapa orang tua sebaiknya tidak meminta uang kepada anak adalah karena cinta yang sejati tidak diukur dari materi. Anak yang benar-benar berbakti akan memberi dengan sendirinya tanpa diminta. Tetapi jika setiap cinta kita dikaitkan dengan uang, maka maknanya akan bergeser. Hubungan yang seharusnya tulus berubah menjadi transaksi. Dan bila itu terjadi, maka kasih sayang yang murni perlahan bisa memudar tanpa kita sadari. Ada kisah dari Pak Hasan, seorang ayah berusia 70 tahun. Beliau bercerita bahwa dulu, setiap kali anaknya pulang kampung, ia selalu sengaja mengatakan, "Ayah belum bayar listrik, Nak." Harapannya sederhana, agar anaknya tergerak memberi. Tapi seiring waktu, anaknya mulai jarang pulang. Ketika ditanya alasannya, sang anak menjawab pelan, "Setiap saya datang, yang ayah bicarakan selalu tentang uang. Saya kangen ayah, bukan kewajiban." Mendengar itu, Pak Hasan menangis. Ia tak bermaksud membuat anaknya menjauh, hanya tidak tahu cara lain untuk menyampaikan kebutuhan. Tapi akhirnya beliau sadar, ada cara yang lebih indah untuk menyentuh hati anak, bukan dengan meminta, melainkan dengan doa dan ketulusan. Bapak dan Ibu, mungkin kita juga pernah berada di posisi seperti itu. Ingin anak memperhatikan, ingin merasa masih dibutuhkan. Namun cara yang kita pilih kadang justru membuat mereka merasa jauh. Anak yang sering dimintai, lama-lama merasa kehadirannya hanya berarti jika membawa uang. Padahal yang mereka butuhkan hanyalah pelukan, senyum, dan doa dari kita. Tidak ada anak yang menolak untuk memberi. Tapi mereka juga ingin merasa bahwa kasih sayang orang tuanya tidak tergantung pada isi dompet mereka. Cinta sejati orang tua tidak pernah dihitung dengan angka. Ia ditunjukkan lewat doa yang tak pernah putus,
lewat kesabaran, lewat raut wajah yang tetap, tenang meski dalam kesempitan. Ketika anak melihat keteguhan itu, mereka justru akan berlomba memberi lebih, tanpa perlu diminta. Karena hati mereka tahu, orang tua yang sabar adalah sumber berkah dalam hidup. Maka janganlah membuat mereka merasa cinta harus dibayar dengan uang. Cukup dengan kasih dan doa yang tulus. Itu sudah lebih dari segalanya. Dan percayalah Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika kita menjaga keikhlasan dalam mencintai anak-anak kita, Allah akan membukakan pintu rezeki dari arah yang tidak disangka. Kadang bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk ketenangan, kesehatan, atau rasa bahagia di usia senja. Sebab, yang paling berharga di dunia ini bukanlah uang dari anak, tapi hati anak yang tetap lembut dan penuh hormat kepada orang tuanya. Bapak dan Ibu yang saya cintai, salah satu hal yang paling indah dalam hubungan antara orang tua dan anak adalah ketika cinta tumbuh karena saling menghargai, bukan karena saling menuntut. Orang tua yang tidak pernah meminta justru terlihat sangat mulia di mata anak-anaknya. Mereka merasa bangga memiliki orang tua yang sabar, yang tidak banyak bicara tentang kekurangan, tapi selalu banyak bersyukur. Dari hati anak-anak itu, tumbuh rasa ingin membalas kebaikan, bukan karena diminta, melainkan karena cinta yang tulus. Saya pernah bertemu seorang pemuda di Yogyakarta. Ia bercerita tentang ayahnya yang sudah sepuh. Ayahnya tinggal di kampung dan hidup sederhana. Setiap kali anak-anaknya ingin mengirim uang, sang ayah selalu berkata, "Nak, simpanlah untuk kebutuhanmu dulu. Ayah masih cukup dengan yang ada." Kata-kata itu membuat anaknya menangis. "Justru karena ayah tak pernah meminta, saya ingin terus memberi," ujarnya. Lihatlah Bapak dan Ibu, bagaimana keikhlasan orang tua justru melahirkan kemurahan hati anak. Semakin tidak diminta, semakin besar cinta itu tumbuh. Bapak dan Ibu, menjaga wibawa di depan anak bukan berarti menolak bantuan. Tapi caranya adalah dengan tidak menjadikan uang sebagai inti dari hubungan. Bila anak memberi, terimalah dengan ucapan penuh syukur, bukan dengan kalimat tambahan seperti, "Cuma segini," atau "kurang buat sebulan." Kalimat seperti itu bisa melukai tanpa sadar. Sebaliknya, ucapkanlah, "Terima kasih nak. Ini sudah lebih dari cukup, semoga Allah tambah rezekimu." Satu kalimat syukur dari orang tua bisa menjadi doa yang membuka pintu-pintu keberkahan bagi anak-anaknya. Karena Bapak dan Ibu yang saya hormati, harga diri orang tua adalah mahkota yang tidak boleh hilang. Saat anak melihat orang tuanya tetap tegar meski dalam kesederhanaan, mereka akan merasa kagum dan hormat. Itulah yang membuat mereka berusaha keras agar orang tuanya hidup tenang. Jadi bukan permintaan yang membuat anak berbakti, tetapi wibawa yang dijaga dengan kasih. Ketika kita menahan diri untuk tidak meminta, Allah sendiri yang akan menggerakkan hati anak-anak kita untuk memberi, tanpa perlu diminta sedikit pun. Dan bila suatu hari kita merasa kekurangan, janganlah terburu-buru mengadu kepada anak, adukanlah dulu kepada Allah. Karena hanya Dia yang benar-benar tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan sebelum kita memintanya. Kadang rezeki itu datang melalui tangan anak, tapi sumbernya tetap dari Allah. Maka janganlah kita menggantungkan hati kepada anak, gantungkanlah kepada Sang Pemberi rezeki. Insya Allah, ketika hati kita bersandar kepadanya, hidup akan terasa lebih ringan, dan hubungan dengan anak-anak pun akan terasa lebih damai. Bapak dan Ibu yang saya cintai, kehormatan orang tua bukan terletak pada banyaknya harta, melainkan pada ketulusan hati dan doa yang tak pernah putus untuk anak-anaknya. Kadang kita merasa ingin memiliki sesuatu, ingin hidup lebih nyaman, dan itu manusiawi. Tapi bila keinginan itu disampaikan dengan nada menuntut kepada anak, maka sedikit demi sedikit rasa hormat itu bisa pudar. Sebaliknya, ketika kita memilih menahan diri, menjaga tutur kata, dan hanya menitipkan doa, maka Allah sendiri yang akan menyentuh hati anak untuk datang membantu tanpa diminta. Saya pernah mendengar kisah Ibu Nur, seorang janda tua di kampung kecil. Hidupnya sederhana, bahkan kadang tidak cukup untuk belanja harian. Tapi beliau tidak pernah meminta apapun kepada anak-anaknya. Setiap kali anak-anak menelepon dan bertanya, "Bu, ada kebutuhan apa?" Ia selalu menjawab lembut, "Alhamdulillah, Ibu masih cukup. Kalau kamu ingin memberi, Ibu terima sebagai berkah." Kata-kata itu sederhana tapi penuh makna. Anak-anaknya merasa damai dan bahagia karena tahu ibunya tidak menggantungkan diri pada mereka, melainkan pada Allah. Akhirnya, tanpa diminta, mereka bergantian mengirim rezeki untuk ibunya setiap bulan. Bukan karena kasihan, tetapi karena cinta yang tumbuh dari penghormatan. Bapak dan Ibu, saat kita menjaga wibawa, kita sedang mengajarkan anak tentang arti syukur dan tawakal. Anak yang melihat orang tuanya sabar akan meniru kesabaran itu dalam hidupnya. Mereka belajar bahwa bahagia tidak harus kaya dan tenang tidak selalu karena banyak uang. Inilah warisan sejati orang tua, bukan rumah megah atau tabungan besar, tapi keteladanan hati yang lapang. Betapa indah bila anak-anak kita tumbuh dengan rasa hormat yang dalam karena melihat kesederhanaan yang disertai kebahagiaan di wajah orang tuanya. Maka bila hati mulai resah karena kebutuhan yang belum terpenuhi, berhentilah sejenak. Tarik napas panjang, lalu ucapkan, "Ya Allah, Engkau maha cukupkan segala sesuatu. Beri ketenangan dalam hati ini.
Doa seperti ini lebih menenangkan daripada 1000 permintaan kepada manusia, karena seringkali yang kita butuhkan bukan tambahan uang, tapi tambahan sabar dan rasa cukup. Saat hati merasa cukup, dunia terasa luas. Dan saat lidah terbiasa bersyukur, rezeki datang tanpa terasa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia yang semakin matang ini, marilah kita belajar menikmati hidup dengan hati yang ringan. Jangan biarkan rasa kurang membuat kita kehilangan kasih sayang anak. Cukup dengan senyum, doa, dan syukur yang tulus, itu sudah menjadi ladang pahala yang besar. Anak yang melihat ketenangan orang tuanya akan merasa bangga dan ingin menjaga kebahagiaan itu. Karena pada akhirnya, yang mereka rindukan bukan permintaan kita, tapi doa lembut yang selalu menyertai langkah mereka setiap hari. Bapak dan Ibu yang saya cintai, tahukah kita bahwa doa orang tua adalah salah satu bentuk rezeki terbesar bagi anak-anak? Tidak ada pemberian yang lebih berharga daripada doa tulus yang keluar dari hati seorang ayah atau ibu. Ketika tangan kita terangkat ke langit dan bibir berucap, "Ya Allah, mudahkan urusan anak-anakku," maka pada saat itu pintu-pintu pertolongan Allah terbuka luas untuk mereka. Bahkan ketika anak kita sedang jauh, sedang berjuang dalam kesulitan, doa orang tua bisa menjadi jembatan yang membawa keberkahan tanpa mereka sadari. Saya teringat kisah Pak Maman, seorang ayah dari 3 anak. Ia hidup sangat sederhana di desa, tapi anak-anaknya semua berhasil. Ketika ditanya apa rahasianya, beliau hanya tersenyum dan berkata, "Saya tidak punya banyak harta untuk diwariskan, tapi setiap malam saya tidak pernah lupa menyebut nama anak-anak saya dalam sujud." Subhanallah, Bapak dan Ibu, doa yang tidak pernah putus itulah yang menjadi jalan datangnya rezeki. Bukan hanya bagi anak, tapi juga bagi orang tua yang berdoa. Karena ketika kita mendoakan dengan ikhlas, Allah akan memberi ketenangan yang luar biasa di dalam hati. Ya kadang tanpa sadar, kita terlalu fokus meminta kepada anak, hingga lupa bahwa sumber segalanya adalah Allah. Kita mengira uang dari anak adalah rezeki utama, padahal sesungguhnya doa kitalah yang membuat mereka dilimpahkan rezeki. Maka ketika kita berhenti meminta, bukan berarti kita berhenti berharap. Justru saat itulah kita sedang menyerahkan segala urusan kepada pemilik rezeki yang sebenarnya. Dan Allah, Bapak dan Ibu, tidak akan pernah menolak doa yang keluar dari hati yang tulus, apalagi doa orang tua untuk anak-anaknya. Bapak dan Ibu, ketika kita memilih berdoa daripada meminta, kita sedang menunjukkan keimanan yang kuat kepada anak-anak kita. Mereka akan melihat bahwa orang tuanya bukan bergantung pada manusia, tetapi kepada Allah. Dari situlah muncul rasa hormat yang mendalam. Anak-anak akan berkata dalam hati, "Ayah ibu saya tidak pernah meminta apapun, tapi saya ingin memberi apapun untuk mereka." Begitulah cara doa membentuk cinta sejati, tanpa tuntutan, tanpa beban, hanya kasih yang tumbuh karena keikhlasan. Maka marilah Bapak dan Ibu yang saya cintai, kita jadikan setiap helaan napas di usia senja ini sebagai doa yang indah. Setiap pagi ucapkan, "Ya Allah, cukupkanlah rezeki anak-anakku, jagalah mereka dari kesempitan, dan jadikan mereka anak yang berbakti." Insya Allah doa itu tidak akan sia-sia. Dan saat hati kita tenang dalam doa, tanpa kita sadari, Allah akan mengirimkan rezeki melalui cara-cara yang lembut. Kadang lewat anak, kadang lewat tangan orang lain, atau bahkan melalui ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Bapak dan Ibu yang saya cintai, hidup di usia senja bukan berarti berhenti memberi arti. Justru di masa inilah kita bisa menjadi sumber cahaya dan ketenangan bagi anak-anak kita. Banyak orang tua merasa tidak berdaya ketika tidak lagi bisa membantu secara materi, padahal kehadiran dan nasihat lembut jauh lebih berharga dari uang. Anak-anak yang sudah dewasa dan berkeluarga seringkali justru merindukan sosok orang tua yang menenangkan. Mereka butuh teladan, bukan tuntutan. Butuh pelukan dan doa, bukan permintaan. Saya pernah berbincang dengan seorang anak muda yang tinggal di luar negeri. Ia berkata, "Saya selalu menunggu telepon dari ibu. Tapi yang saya rindukan bukan nasihat atau uang, melainkan suara lembut beliau yang menenangkan saya di hari-hari sulit." Subhanallah, begitu besar makna kehadiran orang tua. Terkadang hanya dengan mendengarkan, dengan ucapan, "Sabar ya, nak, semua akan baik-baik saja," hati anak menjadi kuat kembali. Bapak dan Ibu, betapa besar nilai keberadaan kita, meski tanpa memberi sepeser pun uang. Karena itu, jangan merasa kecil, hanya karena tidak bisa membantu secara materi. Orang tua tetap bisa memberi dengan cara yang lebih indah. Memberi waktu, memberi doa, memberi telinga yang mau mendengar, dan memberi keteladanan dalam kesabaran. Ketika anak melihat kita tetap aktif, tetap tersenyum, tetap bersemangat di usia senja, mereka akan merasa bangga. "Itulah orang tuaku," kata mereka dengan kagum. Maka jangan remehkan kekuatan dari hati yang tulus dan pikiran yang positif. Itu lebih bernilai daripada emas. Bapak dan Ibu, menjaga kemandirian bukan berarti menolak bantuan anak, tapi menjaga agar hubungan tetap seimbang. Jika anak ingin memberi, terimalah dengan syukur, bukan karena kita butuh, tapi karena kita menghargai cinta mereka. Dengan begitu, anak tidak merasa terbebani, dan kita pun tetap merasa bermartabat. Hubungan yang dibangun atas dasar saling menghormati akan bertahan lama. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada tekanan, hanya kehangatan yang menenangkan kedua belah pihak. Dan ketika malam tiba, Bapak dan Ibu,
Saat sunyi datang menemani, ingatlah bahwa usia senja bukan masa penantian, tapi masa untuk berbuat kebaikan yang lebih dalam. Bacalah doa, berbagi senyum, bantu tetangga, atau sekadar menyapa cucu dengan kasih. Semua itu adalah bentuk kontribusi yang besar di mata Allah. Karena nilai hidup kita bukan diukur dari apa yang kita punya, tapi dari seberapa banyak kita menebarkan kebaikan. Itulah cara orang tua tetap berarti, tanpa harus meminta apapun kepada anak. Bapak dan Ibu yang saya cintai, hubungan antara orang tua dan anak adalah anugerah yang sangat indah. Namun seiring waktu, hubungan itu bisa berubah arah bila tidak dijaga dengan lembut. Dahulu, anak-anak berlari ke pangkuan kita untuk bercerita. Kini mereka tumbuh dewasa, sibuk dengan pekerjaan, keluarga, dan kehidupan yang penuh tanggung jawab. Dalam perubahan itu, kadang hati orang tua merasa sepi. Dan dari rasa sepi itulah muncul keinginan untuk sekadar meminta perhatian, yang tanpa sadar berubah menjadi meminta uang. Padahal, kasih sayang anak tidak selalu harus dibuktikan dengan rupiah. Saya pernah mendengar kisah seorang ibu yang bijak dari Yogyakarta. Setiap kali anaknya datang berkunjung, ia tidak pernah meminta apapun. Ia hanya menyiapkan teh hangat dan berkata, "Nak, cerita dong, bagaimana kabarmu minggu ini?" Percakapan itu sederhana, tapi penuh cinta. Anak-anaknya merasa diterima tanpa syarat. Mereka justru sering datang lebih sering, membawa oleh-oleh, bukan karena diminta, tapi karena rindu. Inilah kekuatan kasih sayang yang tulus, memberi ruang bagi anak untuk mencintai tanpa tekanan. Bapak dan Ibu, tidak ada hubungan yang bertahan jika terlalu sering diukur dengan materi. Anak bisa merasa bersalah, merasa terbebani, bahkan takut setiap kali dihubungi. Itulah sebabnya menjaga keseimbangan dalam komunikasi menjadi sangat penting. Bila berbicara dengan anak, cobalah untuk tidak langsung menyinggung soal kebutuhan atau uang. Mulailah dengan kalimat yang menenangkan, "Ayah, Ibu hanya ingin tahu kabarmu." Kalimat sesederhana itu bisa membuka pintu hati anak lebih lebar daripada 1000 permintaan. Ketika anak merasakan bahwa cinta kita murni, bukan karena ada keperluan tertentu, mereka akan jauh lebih hangat. Hubungan pun tumbuh dalam suasana yang nyaman. Anak akan dengan sendirinya ingin membantu tanpa diminta, karena mereka tahu setiap pemberian mereka tidak akan disalahartikan. Itulah bentuk cinta yang paling tinggi. Cinta yang tumbuh dari rasa syukur dan saling menghargai. Bapak dan Ibu tidak kehilangan martabat, dan anak tidak kehilangan kebebasan untuk mencintai. Jadi mari kita jaga hubungan ini dengan kelembutan. Jangan biarkan urusan uang menjadi tembok di antara hati kita dan anak-anak. Jadikan setiap pertemuan sebagai ruang untuk saling menenangkan. Dengarkan cerita mereka, berikan doa, dan biarkan kasih mengalir tanpa syarat. Karena pada akhirnya Bapak dan Ibu, cinta yang tidak diukur oleh materi akan bertahan lebih lama, lebih tulus, dan lebih menenangkan jiwa. Hubungan seperti itulah yang akan menjadi kenangan terindah di hati anak-anak kita kelak. Bapak dan Ibu yang saya cintai, perjalanan hidup di usia senja sering kali mengajarkan kita arti kebesaran hati. Dulu saat muda kita memberi tanpa hitung-hitungan. Kita bekerja keras, menahan lelah, hanya agar anak-anak bisa tumbuh dengan baik. Kini, di masa tua, Allah memberi kesempatan untuk belajar hal yang lebih tinggi nilainya, yaitu belajar ikhlas menerima, bukan menuntut. Belajar bersyukur atas apa yang ada, bukan memandang pada apa yang belum ada. Karena kebahagiaan sejati bukan datang dari banyaknya pemberian, tetapi dari hati yang merasa cukup. Bapak dan Ibu, jangan pernah merasa bahwa kita tidak berharga hanya karena tidak lagi bisa membantu secara materi. Justru di masa inilah keberadaan kita menjadi sumber doa, restu, dan ketenangan. Anak-anak butuh teladan, bukan beban. Butuh nasihat lembut, bukan tuntutan. Setiap kali kita berdoa dengan tulus, langit pun terbuka, dan rezeki anak mengalir tanpa henti. Percayalah, doa orang tua jauh lebih kuat daripada segala permintaan. Maka, teruslah menjadi sumber doa yang meneduhkan keluarga, karena itu warisan yang tidak akan lekang oleh waktu. Saya pernah mendengar seorang anak berkata, "Ibu saya tidak pernah meminta apa-apa, tapi setiap doa beliau membuat hidup saya terasa ringan." Kalimat itu sederhana namun penuh makna. Itulah kekuatan cinta yang tidak diucapkan tapi dirasakan. Ketika orang tua menjaga kehormatan, anak akan menjaga kasih sayang. Saat orang tua menahan diri untuk tidak meminta, anak justru akan lebih sering memberi. Itulah hukum kasih yang indah. Semakin kita tidak menuntut, semakin banyak cinta yang datang dengan sendirinya. Bapak dan Ibu yang saya cintai, mari kita jadikan sisa umur ini sebagai ladang kebaikan. Jalani hari dengan senyum, isi waktu dengan doa dan zikir. Bila anak memberi, sambutlah dengan doa. Bila belum bisa memberi, maafkan dan doakan agar rezekinya dilapangkan. Jangan biarkan permintaan kecil mengurangi cinta besar yang telah kita bangun selama puluhan tahun. Jadilah orang tua yang diteladani, bukan karena harta, tapi karena ketenangan dan keikhlasan hatinya. Karena itulah kemuliaan sejati di usia senja. Sebelum kita tutup, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menuliskan di kolom komentar. Apa pelajaran terbesar yang Bapak dan Ibu rasakan dari kehidupan sebagai orang tua? Apakah tentang kesabaran, tentang ikhlas, atau tentang menjaga martabat? Mari kita berbagi hikmah agar semakin banyak orang tua yang kuat, mandiri, dan bahagia di usia emas.
Terima kasih sudah setia di Sehat di Usia Emas TV, tempat kita belajar menua dengan bahagia dan penuh berkah. Semoga Allah menjaga kesehatan, ketenangan, dan kehormatan Bapak dan Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.